Ketika Gustav bersiap untuk berdiri, suara bentakan Chen Tianli terdengar. "Ini belum berakhir, jangan senang dulu." Gustav terkejut. Tiba-tiba suara guntur yang menggelegar terdengar. Seluruh gunung Jiangdao tampak bergetar. Badai petir turun. Kekuatan badai petir ini terasa begitu gila dan menakutkan bagi Gustav. Gustav tidak berani meremehkannya. Dia langsung memusatkan energi sejatinya dan menaikkan kekuatannya di tingkat pertama alam Yuan sejati hingga ke puncak. Petir pertama langsung menembus segalanya dan menghantam Gustav dengan keras. Gustav hanya bisa bertahan dengan keras kepala. Petir pertama hampir membuatnya kesakitan hingga tak tertahankan. Pakaiannya tersobek-sobek, bahkan di kulitnya ada bau terbakar. Dia bertanya-tanya, kenapa badai petir ini begitu mengerikan? Tidak lama kemudian, ratusan hingga ribuan petir datang menghantam, seolah-olah tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Ketika Gustav melihat petir yang begitu menakutkan di langit, di dalam hatinya dia mengutuk. Lalu tanpa ragu, bayangan naga darah di tubuhnya langsung melompat keluar. Bayangan naga darah mengelilingi tubuhnya dan melindungi dirinya dengan erat. Seekor naga darah bertarung melawan badai petir di langit. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Namun, naga darah itu belum sepenuhnya tumbuh, sehingga semakin lama semakin lemah. Gustav berkata, "Jimat kehidupan, keluarlah." Gustav membentuk segel dengan jarinya. Sebuah jimat yang tampak kosong langsung terbang ke langit. Banyak petir yang menyusup ke dalam jimat kehidupan. Jimat itu dengan rakus menyerap petir. Gustav sangat senang. "Hah? Jimat kehidupan ini ternyata bisa menyerap petir? Tidak hanya itu, aku bisa merasakan kalau seolah-olah diriku menguasai petir-petir ini." Dia lalu menghantamkan energi alam Yuan sejati yang baru terbentuk di dantiannya ke dalam jimat kehidupan. Sekejap, jimat kehidupan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Satu naga, satu jimat, satu manusia. Tindakan gila ini mengguncang langit dan bumi. Sebelumnya Chen Tianli sedikit khawatir tentang Gustav, tetapi melihat adegan di depan matanya, dia malah menunjukkan sedikit kegembiraan dan keterkejutan di matanya. Bocah ini lebih menarik dari yang kukira. Jimat kehidupan ini bisa menyatukan segala sesuatu, bahkan mampu menahan petir. Kalau dia benar-benar pergi ke Gunung Kunlun, mungkin dia akan membuat jimat kehidupan menjadi lebih terkenal. Selain itu, naga darah itu memiliki aura pembunuhan yang sangat pekat. Dia tidak takut pada petir dan sangat ganas. Jalan tahu pembunuh ini sangat cocok untuk bocah ini. Ini semua adalah takdir. Seiring pertumbuhan bocah ini, naga darah dan jimat kehidupannya akan semakin kuat. Kukira pada akhirnya, takdir 100 orang dari kami akan bergantung pada dua kekuatan misterius bocah ini. Kemudian Chen Tianli melihat ke langit, dan di atas sana petir terus bergemuruh, seolah-olah menutupi seluruh Hong Kong. Tatapannya semakin rumit dan penuh ketakutan. Dia bergumam, siapa yang bisa menduga kalau badai petir ini dipicu oleh seorang pemuda yang melangkah ke alam Yuan sejati? Bahkan seorang ahli di alam Yuan sejati mungkin tidak bisa melakukannya. Aneh, aneh. Saat ini para penjaga yang tersisa di Gunung Jiangdao semuanya terkejut melihat petir di langit. Seorang penjaga Tiongkok berkata, "Badai petir sebesar ini belum pernah kulihat sebelumnya. Apakah ada ahli tingkat tinggi yang muncul di Hong Kong?" Tuan Wan menatap badai petir itu dan arah jatuhnya selalu berkata dengan tenang, "Sepertinya Gustav yang berbakat ini telah menerobos lagi. Setelah ini tanpa bantuan dari orang kuat, monster itu sudah bisa membunuh kita dengan mudah. Orang itu memang benar-benar membuat kesal. Bocah itu baru berusia 20 tahun lebih tapi sudah sekuat ini. Yang lebih penting lagi bagaimana dia bisa berlatih. Bagaimana cara dan metode latihannya. Bahkan kalau ada orang kuat di belakangnya, tidak mungkin bisa menembus secepat ini. Selain itu,
badai petir ini sepertinya bukan badai petir dari alam Yuan sejati. Semua orang terkejut dan hanya bisa saling pandang dengan ketakutan di mata mereka. Saat ini Bao Peimin berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia melihat petir dan berkata dengan tenang, "Tuan Ye, bukanlah seseorang yang bisa kita bicarakan dengan sembarangan. Bakat dan kekuatannya adalah yang paling menakutkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Orang seperti ini, Tiongkok bukanlah panggungnya. Gunung Kunlun adalah tempatnya. Kesenjangan kita dengan dia akan semakin besar pada saat ini. Semua hal harus dipertimbangkan dari sudut pandang Tuan Ye. Kudengar Tuan Ye mendirikan keluarga Ye di ibu kota Tiongkok. Kalau ada kesempatan, kita harus mendukung Tuan Ye." Mendengar ini, semua orang mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Mereka masih terbayang oleh bayang-bayang Gustav pada hari itu. Di ibu kota Tiongkok, Ren Qiyun dan beberapa tetua sedang bermeditasi di sebuah rooftop gedung tinggi. Kabut di Beijing sangat tebal, tetapi aura spiritual sangat tipis. Hanya di rooftop, mereka bisa menyerap sedikit aura spiritual. Bagi mereka, kemanapun mereka pergi, kultivasi tidak bisa berhenti. Mengenai merekrut anggota baru untuk sekte mereka, mereka sudah memerintahkan para murid untuk berhubungan dengan berbagai keluarga dan kekuatan besar di Tiongkok. Keluarga-keluarga di Tiongkok pasti akan sangat memperhatikan hal ini. Bagaimanapun, kalau dalam keluarga ada seorang ahli dari Gunung Kunlun, itu bisa membawa berkah bagi beberapa generasi. Saat ini Ren Qiyun dan para tetua lainnya sepertinya merasakan sesuatu. Mereka semua membuka mata. Ketika melihat awan petir yang mengejutkan di langit selatan, mereka tertegun. Badai petir sebesar ini, apakah ada seseorang di Tiongkok yang melangkah ke alam Yuan sejati? Apakah masih ada orang di Tiongkok yang bisa menembus alam Yuan sejati? Bagaimana mungkin? Di tempat dengan aura spiritual setipis ini, bahkan kalaupun dia berlatih selama 100 tahun, itu tetap tidak mungkin. Ren Qiyun langsung berdiri dan melangkah ke pagar atap gedung. Dia menatap badai petir di selatan dengan penuh perhatian. Jiwanya tampak terguncang. Badai petir ini sangat menakutkan. Setidaknya ada satu momen di mana dia merasa ketakutan. Siapa sebenarnya yang sedang menembus? Yang penting adalah kekuatan badai petir ini. Sepertinya lebih dari sekedar alam Yuan sejati. Hatinya benar-benar dipenuhi rasa takut. Ren Qiyun memberikan perintah. "Tetua Zhu, kau lebih tahu tentang Tiongkok. Lihatlah, di mana tepatnya badai petir itu berada. Kita harus menemukan orang itu. Kalau kita bisa membawanya kembali ke sekte, Master Sekte pasti akan memberi kita penghargaan. Kalau di tempat dingin aura spiritual setipis ini bisa memicu badai petir seperti itu, mungkin dia akan lebih menakutkan setelah masuk ke Gunung Kunlun. Jenius seperti ini, kita harus mendapatkannya, bagaimanapun caranya." Mendengar perintah Ren Qiyun, seorang tetua berpakaian jubah panjang berdiri dan melihat ke arah tersebut, kemudian mengeluarkan peta Tiongkok. Tak lama kemudian dia melipat peta Tiongkok, lalu berkata dengan serius, "Kalau aku tidak salah, badai petir itu seharusnya berada di sekitar Guangzhou atau Hong Kong. Tetapi untuk kepastian, kita perlu mengirim orang untuk memeriksanya." Mata Ren Qiyun dipenuhi dengan kegilaan. Dia berkata dengan serius, "Baik, aku memerintahkanmu untuk segera pergi dengan pesawat. Pastikan untuk menyelidiki semua informasi tentang orang yang menerobos itu. Kalau kau menemukannya, raihlah dengan segala cara. Ingat, gunakan segala cara. Apapun yang dia inginkan, kita harus memenuhinya." Tetua Zhu mengangguk. "Baik." Kemudian dia melangkah keluar dan langsung melompat dari gedung tinggi. Sungguh bebas dan gila. Setelah Tetua Zhu pergi, sudut mulut Ren Qiyun menunjukkan senyuman penuh percaya diri. Sepertinya kehendak surga juga berpihak kepadaku. Kalau aku menemukan keberadaan ini, satu orang ini saja sudah cukup untuk dibandingkan
dengan 100 orang berbakat. Saat ini di Gunung Jiangdao, tidak diketahui sudah berapa lama berlalu. Tribulasi petir secara bertahap menghilang. Segala sesuatu kembali tenang. Di tengah alun-alun kuno, seorang pemuda yang seluruh tubuhnya menghitam, membuka matanya. Pandangannya sangat dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Pemuda itu adalah Gustav Ye. Saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jimat kehidupan di dalam tubuhnya dipenuhi dengan energi yang kuat, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Tribulasi petir yang begitu mengerikan ini, kalau digunakan untuk menggabungkan teknik pertempuran dengan cara jimat, maka kekuatannya akan sangat luar biasa. Bahkan di Gunung Kunlun, teknik ini bisa menjadi salah satu kartu truf yang luar biasa. Gustav bangkit berdiri. Dia tidak mempedulikan pakaian yang sobek dan tubuhnya yang hitam. Ketika Gustav bergerak, suara tulang yang jernih seperti petasan terdengar dari seluruh tubuhnya. Metamorfosis ini bukan hanya sekedar ucapan kosong. Memasuki tahap alam Yuan sejati, baik dari daging maupun tulangnya, Gustav mengalami perubahan besar. Saat tulang-tulangnya merenggang, Gustav merasakan tubuhnya begitu ringan dan nyaman seperti belum pernah dirasakan sebelumnya. Palem api surga. Dengan teriakan dingin, Gustav melangkah maju. Api menyelimuti seluruh tubuhnya. Telapak tangannya yang semu terbentuk dengan tiba-tiba dan langsung meledak. Seiring dengan telapak tangan yang dihantamkan, Gustav mengerahkan seluruh kekuatan di sekitarnya. Dalam sekejap, energi di dalam dantiannya bergejolak. Energi yang tidak terbatas mengalir seperti sungai besar. Seluruh energi sejati di tubuhnya disalurkan sepenuhnya ke lengan kanannya. Dengan dukungan energi yang kuat, telapak tangan ini meledak seperti letusan gunung berapi. Angin telapak tangan yang kuat meledak, mengguncang seluruh alun-alun dengan suara gemuruh. Sebuah ledakan energi yang kuat terjadi. Angin telapak tangan yang mengerikan mengaum dengan keras. Angin kencang dan api yang membara berlangsung cukup lama sebelum akhirnya mereda. Barulah pada saat ini, Gustav dengan perlahan menarik kembali tangannya. Sudut mulut Gustav menunjukkan senyum tipis. Matanya berkilauan saat dia berkata, "Alam Yuan sejati memang kuat. Kalau tahap alam kopling adalah sebuah danau, maka alam Yuan sejati adalah sungai besar. Dan Tian tidak hanya membesar hingga 10 kali lipat. Di masa depan, saat menggunakan palem api surga atau niat pedang penghancur langit, tidak akan lagi ada situasi di mana energi sejati di Dantian terkuras habis. Yang lebih penting lagi, aku bisa merasakan tubuhku dipenuhi dengan kekuatan. Sekarang, palem api surga ini sangat berbeda dibandingkan dengan palem api surga yang kugunakan pada tahap alam kopling sebelumnya. Sekarang, kalau aku bertemu dengan para penjaga Tiongkok itu lagi, mereka mungkin tidak bisa menahan satupun jurusku. Bahkan kalau kembali ke Gunung Kunlun, para ahli aliansi darah mungkin tidak bisa menyentuhku. Kali ini, peningkatan ini sangat besar. Siapa yang bisa menyangka bahwa dari tahap alam kopling ke tahap alam Yuan sejati, aku hanya butuh waktu kurang dari 1 bulan. Kalau ini terdengar di Gunung Kunlun, maka para senior atau Ji Seeking, bahkan para ahli dari sekte yang dulu memandang rendah padaku, mungkin akan terkejut. Pada saat ini, semangat Gustav sangat tinggi. Dunia di depannya tampak lebih cerah. Chen Tianli perlahan turun dari langit dan mengangguk puas. Bagus. Kekuatan dari empedu ular serta batu pemecah penjinak jiwa hampir sepenuhnya diserap olehmu. Awalnya aku berpikir kau butuh 10 hari hingga setengah bulan untuk menembus tahap alam Yuan sejati. Tetapi sekarang aku menyadari, aku masih meremehkanmu. Kalau kau telah memasuki tahap alam Yuan sejati, aku juga bisa mengajarmu beberapa teknik pedang yang hebat. Chen Tianli selesai berbicara. Dengan lambaian tangannya, batu penjinak jiwa itu langsung menghilang. Jelas sekali sudah masuk ke makam reinkarnasi. Gustav bertanya dengan penasaran, "Guru,
kekuatan dari batuk penjinak jiwa ini hampir sepenuhnya kuserap. Apakah kau masih membutuhkannya? Chen Tianli mengangguk, lalu melihat ke langit yang luas di mana dua pedang melayang. Pedang penjinak jiwa dan pedang pemecah jiwa. Chen Tianli berteriak dengan marah, "Pedang, datanglah!" Kedua pedang itu langsung terbang mendekat dan melayang di sebelah kiri dan kanan Chen Tianli. Chen Tianli berkata, "Muridku, pedang penjinak jiwa sudah mengakui tuannya. Cobalah membuat pedang pemecah jiwa ini juga mengakuimu sebagai tuannya. Kalau kedua pedang ini bisa menerimamu, aku akan mengajarkanmu teknik pertempuran pedang ganda. Saat itu, kekuatanmu akan meningkat pesat. Adapun batu pemecah dan penjinak jiwa ini tidak hanya bisa menampung kedua pedang ini. Kekuatan yang tersisa di dalamnya juga sangat bermanfaat bagi para ahli lain di makam reinkarnasi." Belum selesai dia berbicara, alun-alun bergetar. Tempat di bawah kaki Gustav, tanah retak menjadi beberapa bagian. Chen Tianli berkata lagi, "Muridku, semua harta gunung Jiangdao sudah kita bawa dan hancurkan. Formasi pelindung kuno di tempat ini sudah menghilang. Tempat ini akan memulai penghancuran diri. Cepatlah pergi. Mengenai teknik pedang, akan kuajarkan padamu saat aku kembali ke Beijing nanti. Dan juga kondisiku tidak akan bertahan lama. Aku harus kembali ke makam reinkarnasi. Setelah kau menyelesaikan semua urusanmu, pergilah. Panggillah aku lagi. Aku akan berusaha mengajarkanmu beberapa teknik pedang yang hebat." Setelah berkata demikian, Chen Tianli dan pedang penjinak jiwa menghilang ke dalam makam reinkarnasi. Batu hitam itu jatuh dengan stabil. Gustav langsung memasukkan batu hitam itu ke dalam sakunya dan melesat keluar. Kecepatannya semakin cepat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Tidak lama kemudian, Gustav akhirnya keluar dari gunung Jiangdao. Bao Peimin dan beberapa penjaga Tiongkok sedang menunggu dengan cemas di kejauhan. Ketika mereka melihat Gustav yang hitam legam muncul, mereka semua tertegun, kemudian menangkupkan tangan dengan hormat. "Tuan Ye, kau sudah keluar?" Mereka semua memperhatikan aura yang ada di tubuh Gustav. Dulu mereka tahu Gustav berada di tahap alam kopling. Sekarang mereka sama sekali tidak bisa mendeteksi tingkat kekuatan Gustav. Bahkan ekspresi yang tidak disengaja dari Gustav membuat mereka merasa sangat takut. Seolah-olah hanya dengan pandangan sekilas, hidup mereka bisa ditentukan. Gustav mengangguk kepada Bao Peimin, kemudian berkata, "Gunung Jiangdao ini mungkin akan hilang. Kita harus segera meninggalkan tempat ini." Beberapa sosok bergerak cepat menuruni gunung. Saat Gustav dan yang lainnya tiba di kaki gunung, daerah di sekitar gunung Jiangdao tiba-tiba dipenuhi dengan debu tebal, seperti badai pasir. Bao Peimin dan beberapa penjaga lainnya melihat pemandangan ini, lalu memandang Gustav sambil menelan ludah. Siapa yang bisa menyangka bahwa pemuda yang tidak jauh ini bisa benar-benar menghapus gunung suci di Hong Kong dengan paksa. Kemungkinan besar warga Hong Kong akan berada dalam ketakutan dalam waktu yang lama. Bahkan tidak lama lagi, di toko-toko gunung akan muncul halaman tentang gunung Jiangdao yang menghilang secara misterius dalam buku-buku tentang misteri yang belum terpecahkan. Selain mereka berlima, tidak ada yang tahu tentang hal ini. Tidak jauh dari sana sebuah Rolls-Royce Phantom terparkir. Setelah debu berkurang, Li Jiacheng tersadar dari keterkejutannya. Dia hampir saja mengalami serangan jantung ketika melihat kejadian ini dari dalam mobilnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Jiangdao, fakta bahwa Gustav berhasil turun dari gunung sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Pemuda ini, keluarga Li di Hong Kong, harus berusaha sekuat tenaga untuk menjalin hubungan baik dengannya. Kalau menyinggungnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Baru saja di dalam mobil dia bahkan sudah memutuskan Gustav memiliki Tiansheng Group dan produk obat dari Tiansheng Group belum memasuki pasar Hong Kong dan Eropa.
Kalau Tiansheng Group memiliki niat apapun, dia akan mengerahkan semua sumber daya grupnya untuk membantu. Li Jiacheng turun dari mobil. Sopirnya ingin memberinya masker, tetapi langsung ditolaknya. Dia berjalan cepat menuju Gustav dan berkata, "Tuan Ye, mobilku terparkir di sana. Di dekat sini ada hotel. Maukah kau pergi ke sana dan istirahat? Selain itu, kami akan segera menyiapkan pakaian, makanan, dan yang lainnya. Sekaligus akan mengirim dokter-dokter terbaik untuk merawatmu." Li Jiacheng berbicara dengan sangat hormat, seolah-olah hanya ada Gustav di dunia ini.